apabila seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan, maka jika dirawat di rumah sakit pemerintah, maka dia akan dirawat dengan fasilitas kelas 1. Ya. Misalkan harus dirawat inap, dia rawat inapnya kelas 1. Ya. Tapi kalau misalkan di rumah sakit swasta, maka menyesuaikan tuh, ya, tidak kelas 1 tuh. Jadi kalau di rumah sakit swasta itu rawat inapnya itu sesuai dengan budget yang sebanding dengan kelas 1-nya rumah sakit pemerintah. Jadi misalkan rumah sakit kelas pemerintah itu misalkan RSUD itu kelas 1-nya semalam rata-rata biayanya adalah 500.000, maka jika dirawat di rumah sakit swasta maka 500.000 di rumah sakit swasta tersebut kelas berapa? Misalkan kelas 1 juga maka kelas 1 juga. Tapi kalau misalkan ternyata kelas 2 maka dirawatnya di kelas 2. Namun ada beberapa rumah sakit yang memberikan perlakuan khusus, memberikan promosi khusus untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu rumah sakit yang memberikan fasilitas dan perlakuan khusus bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Depok adalah Rumah Sakit Primaya, ya. Rumah Sakit Primaya, Primaya Hospital Depok. Adanya posisinya dekat BBM, ya, dekat pertigaan Simpangan Depok, ya, masuk ke dalam ada Giant dulu di situ. Nah, di depan Giant itu ada jalan masuk di situ. Jadi Rumah Sakit Primaya itu salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok. Pada dasarnya di Kota Depok seluruh rumah sakit sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja Rumah Sakit Primaya Depok ini memberikan fasilitas khusus dan perlakuan khusus untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dirawat di rumah sakit tersebut. Salah satunya adalah apabila seorang peserta BPJS mengalami kecelakaan dan dirawat di Rumah Sakit Primaya, maka jika harus dirawat inap, maka akan dirawat inapnya di fasilitas VIP, teman-teman sekalian, ya. Amit-amit, ya. Amit-amit kecelakaan, tapi seandainya kecelakaan, maka Rumah Sakit Primaya memberikan promosi bahwa semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dirawat di rumah sakit itu akan diberikan fasilitas kelas VIP. Nah, apalagi kira-kira nih yang diberikan khusus untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan? Hari ini saya akan melihat langsung, mendatangi langsung Rumah Sakit Primaya dan kita akan berbincang dengan perwakilan dari Rumah Sakit Primaya tentang program-program khusus dan perlakuan khusus apa saja yang diberikan dari Rumah Sakit Primaya untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya ingatkan kembali, bagi warga Depok yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, silahkan bisa segera untuk mendaftar. Pendaftaran bisa melalui hubungi nomor saya, ya, untuk informasi di 0895 3384 38398, atau teman-teman juga bisa daftar lewat online lewat websitenya BPJS Lapak Asik, ya, atau bisa juga lewat aplikasi JMO, Jam Sostek Mobile. Download di aplikasi Play Store, ya kan, tinggal download di Play Store, isi data-data teman-teman semua, bayar, otomatis sudah bisa terdaftar. Tapi kalau misalkan mau daftarnya langsung ke saya juga bisa, ya. Silahkan hubungi nomor telepon yang tadi 0895 3384 38398. Oke? Dengan BPJS Ketenagakerjaan bekerja menjadi lebih tenang, ya. Tidak menjamin hidup Anda selamat, tidak menjamin hidup Anda apa-apa. Hanya saja dengan BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih tenang menjalani pekerjaan, karena semua kejadian apabila terjadi meninggal ataupun terjadi kecelakaan pada kerjaan, maka bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mari kita ikuti saya hari ini. Mari kita jalan ke Rumah Sakit Primaya Depok. Oke? Let's go. Baru ke sana. Oke, teman-teman semuanya.
Kita tadi dari arah Pasar Cisalak. Sekarang kita udah sampai ke Simpangan Depok ya. Simpangan Depok, nanti dari Simpangan Depok ini kita belok kanan arah Giant BBM. Dari situ nanti kita belok ke kiri ya. Belok kiri sampai deh. Rumah sakitnya ada di sebelah kanan. Kalau nggak salah. Saya juga belum pernah ke sana. Cuma pernah lewat aja ngelihat ada rumah sakit besar Primaya Hospital gitu. Oke, ikuti terus kita ya. Kita belok ke kanan nih di Simpangan Depok dari arah Pasar Cisalak tadi. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita sudah sampai di Primaya Hospital ya. Kita akan ketemu sama orang Primayanya ya. Pagi, Mbak. Ya, pagi. Oh, harus tulis ini dulu. Oke, jadi kita dapat ini nih guys, ya. Kita dapat kartu visitor. Ya, nih kameramennya juga pakai juga ini. Oke. Ditunggu di lobi nanti. Ya, oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oh, enak ya sini ya, kayak hotel ya. Kita udah sampai nih. Kita ketemu sama Bu Sari, Bu Dara. Satu lagi mana tadi? Oh, udah pergi. Oh, udah pergi keluar. Oke, gimana nih kita ngobrol-ngobrol di mana nih guys? Ini ada spotnya juga buat foto-foto. Oh, ini. Hey. Oke, teman-teman semuanya, saya sudah sampai di Primaya Hospital. Kita ketemu dengan Ibu Sari ya dari Primaya Hospital. Nah, Ibu Sari ini yang menginformasikan kepada saya nih teman-teman bahwa Primaya Hospital Depok itu sebagai rumah sakit yang mewah ya kalau saya lihat ya, itu memberikan fasilitas yang tidak standar kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dirawat di rumah sakit ini. Jadi kalau teman-teman yang sudah mendaftar nih, yang sudah mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di wilayah Depok dan sekitarnya, jika terjadi sesuatu, misalkan kecelakaan, nah langsung aja ke sini nih. Jadi di sini ada perlakuan khusus buat peserta BPJS Ketenagakerjaan, ya. Salah satu yang saya dengar bahwa kalau ada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan dan dirawat inap di sini, yang harusnya adalah standarnya adalah kelas 1 di rumah sakit pemerintah,
Maka di Rumah Sakit Primaya ini katanya akan dirawat inap di ruang VIP, teman-teman sekalian. Ya kan saya penasaran nih. Selain ruang rawat yang VIP itu kira-kira apa lagi nih? Kita tanya ke Bu Sari ya. Bu Sari, gimana Bu Sari nih? Katanya ada perlakuan khusus nih ya Iya. buat peserta BPJS ya. Iya, selamat pagi Pak Jafar dan Pagi, tim. Bu Sari. Selamat datang di rumah kami di Primaya Hospital Depok ya tentunya. Terima kasih. Jadi memang kita sekarang sudah merupakan provider daripada BPJS tenaga kerjaan gitu kan. Kita sudah kerjasama nih dari mulai November, Oh, November ya. November awal ya, Pas ini baru buka ya. Ya, oh no, kita buka dari September, tapi buka kita udah dari kerjasama di September. November. Nah, memang betul sekali yang tadi Pak Jafar sudah informasikan bahwa kami memiliki komplimen-komplimen tertentu untuk pasien-pasien BPJS tenaga kerja. BPJS tenaga kerja ya? Iya, jam sostek ya kalau orang Bukan dulu kenalnya. BPJS kesehatan ya? Bukan, kalau Oh, BPJS iya. kesehatan kita belum ada Jadi di bukan sini. BPJS kesehatan ya teman-teman sekalian ya? Iya, BPJS jadi kerjaan. dua hal yang berbeda ya teman-teman ya, antara BPJS Kesehatan dan BPJS TK. Kalau BPJS Kesehatan kita akan on proses, tapi kalau BPJS TK kita sudah bekerja Oh, kalau sama. BPJS kesehatan belum ya? Belum terima Belum, ya? sedang on proses Pak, gitu. Jadi kalau BPJS TK, anytime teman-teman mengalami kecelakaan kerja, kita sudah ready untuk di sini. Jadi kita punya ambulans, standby ambulans 24 jam. Kemudian juga kita punya IGD yang cukup kompeten untuk tenaga medisnya Pak. Nah, kita punya sekitar 10 bed gitu kan. 10 Kemudian bed untuk di ruang UGD ya? ruang IGD. Nah, ruang IGD kita juga cukup luas sekali, tenaganya 24 jam juga, dokter dan tenaga medisnya kompeten. Jadi nanti kita bisa check it out untuk lihat ruang Nanti kita IGD-nya lihat ya. langsung ruang UGD-nya ya, tapi Iya. jangan di sana. Kalau bisa jangan di sana ya. Kemudian juga kita punya kemudahan administrasi. Jadi pada saat datang yang pasti kita layanin ada life saving dulu Nah untuk itu dia teman-teman. tuh, banyak yang nanya ke saya tuh, kalau misalkan peserta BPJS kecelakaan, kalau di rumah sakit, nah Rumah Sakit Primaya nih, kita khususnya ngomongin Rumah Sakit Primaya, prosesnya gimana sih? Mudah apa enggak? Apa aja syaratnya gitu? Oke, yang pasti persyaratannya sudah baku ya dari BPJS Tenaga Kerja ya, dari BPJS TK. Seperti surat kronologis, kartu BPJS TK, dan lain-lain. Tapi di Rumah Sakit Primaya Hospital, kita bisa terima dulu nih pasiennya. Kita bantu dulu secara life saving, kita pelayanan dulu yang diutamakan, dan administrasinya kita bisa tunggu 2 kali 24 jam. Jadi bisa menyusul. Untuk melengkapi ya? Iya, gitu, untuk melengkapinya. Yang penting kita dapat nomor KTP, kita bisa cek kan Pak ya di portalnya. Berarti si peserta itu kalau misalkan nggak kecelakaan, datang ke sini, tinggal menyerahkan KTP ada nicknya, dicek Iya, di sini gitu ya? betul sekali. Itu bisa langsung kelihatan aktif atau tidak aktif gitu kan. Terus kita bisa tunggu lagi nanti 2 kali 24 jam. Jadi kita layanin dulu semuanya gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Berarti nggak nunggu persyaratan dilengkapi dulu ya? Iya, Karena kan tidak. orang lagi tabrak nih, misalkan tabrakan ya, udah ngap-ngapan, udah harus melengkapi persyaratan dulu ya. Yang penting dicek nicknya Iya, ternyata aktif gitu ya. kita bisa Oke. lakukan. Kalau misalnya ternyata tidak aktif, maka kita akan informasikan ke keluarga ya. Apakah akan menjadi beban secara pribadi atau misalnya ditanggung perusahaannya. Kalau misalnya pasien itu seorang pekerja gitu kan. Kemudian kalau ternyata nih dia dirawat inap gitu kan. Nah, kalau standarnya rumah sakit swasta kan bisa kelas 2, kelas 3 gitu ya. Pemerintah Menyesuaikan biasanya budget ya. kelas 1. Nah, sesuai plannya mereka kan, sesuai kriteria rumah sakitnya juga. Tapi di Primaya Hospital Depok ini kita memberikannya kelas VIP Pak. Jadi single private room gitu kan. Jadi suatu ruangan satu Iya, satu orang ya. betul. Kita kelas VIP, tapi nggak perlu khawatir. Nanti harganya VIP nih bengkak nih. Oh tidak, harganya tetap sesuai dengan harga kesepakatan kita dengan BPJS TK, yaitu misalnya plafonnya kelas 2. Pokoknya sesuai harga kesepakatan. Tapi penempatannya aja kita berikan komplimen ke VIP. Kamarnya seperti apa? Nanti kita cek. Nah ada nih yang nanya ke saya nih, ini kan dalam rangka promo ya salah satunya ya, maksudnya promo dari Primaya ini berlakunya sampai kapan ya? Apakah selamanya perlakuan BPJS TK pesertanya itu untuk di kelas VIP-nya atau gimana? Atau ada waktu-waktu tertentu? Oke, memang saat ini kita adakan di grand openingnya ya Pak ya, gitu kan. Tapi khusus untuk BPJS TK yang sudah kerjasama, terutama dari perisainya Pak Jafar, itu kita berikan untuk
selanjutnya gitu. Oh, gitu. Nanti kita akan berikan, jadi makanya teman-teman kalau misalnya apa boleh hubungi Pak Jafar hubungin kita. Nah itu gitu. teman-teman mitra semuanya, mitra perisai semua, sebagaimana saya selalu sampaikan bahwa jika peserta yang kita daftarkan kecelakaan, segera lapor ke saya ya. Bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan peserta dan misalkan amit-amit terjadi kecelakaan, segera lapor ke saya. Maka saya nanti segera menghubungi Bu Sari dan timnya dari Rumah Sakit Primaya untuk menjemput peserta tersebut pakai ambulan dari sini gitu ya. Jadi harus segera diinfokan kepada saya gitu ya. Selama HP saya aktif, ya saya siap untuk membantu semua peserta kita gitu ya. Gitu ya Bu Sari ya. Betul Pak. Nah itu gunanya gini, kenapa kita perlu mengenal PIC daripada si orang yang terjadi kecelakaan ya Pak. Nah gunanya seperti itu tadi, kemudian administrasi, sehingga kita gampang nih tektokannya gitu kan. Jadi jadi kalau kita tak kenal maka kata sayangnya kalau kata orang-orang ya. Jadi itu gunanya kita berkenalan nih dengan salah satu unit reaksi cepatnya BPJS TK seperti timnya Pak Jafar ya gitu. Jadi sehingga kalau misalnya ada kendala misalnya di bagian administrasi seperti kita butuh kronologis yang cepat atau apa gitu kan, sementara PIC lainnya tidak bisa dihubungi, kita bisa saling komunikasi. Itu sih Pak gunanya kita berkenalan ya Pak ya gitu. Nah gunanya juga teman-teman juga berkenalan ya jadi nih sama Bu Sari nih ya dari Rumah Sakit Primaya Hospital. Iya gitu. Jadi Nah Bu Sari, selain kamar VIP tadi, apalagi nih fasilitas yang diberikan buat peserta BPJS? Yang saya tahu kan katanya ada antar jemput dari ambulan ya, gratis ya. Free ambulans. Pertama free ambulans 0 sampai 10 km ya 0 sampai 10 radiusnya km, gitu. ya. Jadi tinggal call aja. Radius dari rumah sakit ini ya. Iya, dari tempat kejadian sampai sini gitu kan. Kalau misalkan lebih dari 10 km gimana? Bisa dikomunikasikan selama ambulansnya tidak dipakai gitu kan, kita bisa saling berkomunikasi untuk kita jemput, kita pick up gitu, tapi pulangnya nggak kita Jadi antar. teman-teman sedepok ini ya apa? Teman-teman sedepok kalau misalkan terjadi kecelakaan masih wilayah Depok, kayaknya kan masih dalam radius 10 kilo ya. Jadi nggak usah khawatir, tinggal telepon aja ke kita, nanti kita langsung kontak unit reaksi cepatnya dari Primaya Hospital untuk menjemput ya. Jadi nggak usah repot-repot lagi nih ya. Gitu ya Bu ya. Selain tadi ambulan dan ruang rawat inap VIP, apa lagi Bu Sari kira-kira bisa? Ya, jadi nanti kalaupun misalnya itu kalau terjadi sesuatu kecelakaan ya Pak, misalnya penjemputan ambulans, pick up free, kemudian juga komplimen kamar VIP, kemudian administrasi. Nah, kalau misalnya nggak kenapa-kenapa nih gitu kan, nggak masalah juga gitu. Ketika ada kegiatan, kita sudah ada kerjasama gitu, kita bisa standby medis Pak, gitu. Jadi ketika misalnya tim Bapak nih ada kungfu gitu kan, nah kita bisa standby medis gitu, kita bisa gitu ya. berikan itu secara Jadi free. tim medis untuk acara-acara nih. Iya betul, kita bisa support gitu. Jadi buat teman-teman, terutama teman-teman saya di organisasi-organisasi bela diri nasional ya, kalau mendengar video ini ya, bahwa dari tim medisnya Primaya Hospital siap untuk datang ke lokasi pertandingan kita. Selama masih Jabodetabek kayaknya masih bisa lah ya, gitu ya. Iya, Kecuali kalau udah di luar Jabodetabek. Jadi tinggal nanti teman-teman bikin proposal kegiatan, nanti diajukan ke saya, nanti kita akan urus tim medis dari Primaya Hospital, gitu teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan untuk tim medis ini bisa standby selama pertandingan kita, seperti pertandingannya kungfu kemarin di mall yang daerah Jakarta Selatan ya. Begitu ya Bu Sari ya? betul sekali Pak Jafar gitu. Oke teman-teman, nanti kita akan lihat bagaimana ambulannya, seperti apa ambulannya, seperti apa ruang IGD-nya, seperti apa ruang VIP-nya. Kalau saya sih merasa di sini kayak hotel sih sebenarnya ya. Tidak seperti rumah sakit sih. Betul, memang Rumah kita sakit biasanya menyeramkan. Di sini enak gitu.
Kita konsepnya adalah homey sih Pak sebetulnya. Jadi Oh, ketika di dia sini. datang, mereka tidak takut gitu kan. Jadi nggak bau obat ya kalau orang basket Nah, nelayan itu kan. tadi saya baru mau ngomong tuh teman-teman tuh. Di sini kok nggak bau obat, apa Iya, nggak ada obatnya? jadi kita pengen ketika datang mereka seperti datang ke rumah sendiri gitu. Seperti itu. Jadi kita mau cukup lengkap layanan di sini mulai dari rehab mediknya kita ada, polispesialisnya kita ada, IGD 24 Oh, lengkap jam semuanya kita. ya? Iya, itu. Insya Allah kita lengkap. Jadi untuk kasus-kasus kecelakaan kerja sampai dengan penyakit akibat kerja, insya Allah bisa Ada ditangani call di sini. centernya nggak Bu Sari? Call center untuk Buat rumah sakit Primaya ini. Kalau pasti. untuk yang di luar BPJS Ketenagakerjaan nih, misalkan nih di luar peserta BPJS Ketenagakerjaan, misalkan masyarakat Depok ada yang nonton nih, misalkan nih nonton podcast ini, misalkan mereka ingin ke Primaya misalkan, entah itu untuk cek kehamilan kah, atau untuk misalkan konsul-konsul berobat ya, Pak. kah, Betul, atau betul. konsultasi kah, kira-kira ada nggak nih nomor telepon call centernya buat pertanyaan-pertanyaan awal misalkan seperti itu misalnya? Pasti ada Pak gitu. Jadi kita kalau misalnya teman-teman sekalian mau lihat tentang layanan semua yang ada di Primaya Hospital, terutama di Hospital Depok, bisa cek di websitenya Primaya Oh, ada Hospital, websitenya ya? di www.primayahospital.com, atau kalau mau tanya-tanya seputar layanan yang langsung aja ke Primaya Hospital Depok bisa menghubungi customer care kami di 0851 7424 8008. Oke tuh teman-teman sudah ada nomor teleponnya ya. Jadi tidak hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan aja. Jadi kalau di sini misalkan teman-teman dari masyarakat Depok dan sekitarnya mau berobat apapun kayaknya ada ya di sini ya. Semua ya, semua jenis dari semua poli juga ada kayaknya ya. Jadi mau periksa kehamilan apa segala macam ada semuanya. Betul, karena kita hampir semua spesialis kita lengkap Pak, gitu kan. Tapi kita punya Center of Excellence. Jadi yang pertama ada Trauma Center, di mana Trauma Center itu terdiri dari ortopedi, jantung, code stroke. Kami akan bikin di sini sebagai stroke unit pertama di Kota Depok, gitu kan. Kemudian juga kita punya layanan bedah bedah gigi, bedah mulut gitu kan ya, bedah umum gitu, yang tergabung di dalam trauma center itu kita komit 24 hours 7 days gitu, bedah saraf gitu. Itu pertama di Kota Depok ya? Kalau lainnya pasti ada, tapi kalau untuk code stroke-nya kita itu nanti akan bikin untuk pertama kali di Kota Depok. Jadi kita nanti akan ada juga untuk unit burningnya, jadi kayak luka bakar gitu Pak, kita juga akan ada penanganan gitu. luka bakar Ya gitu. Nah kemudian juga kita ada Center of Excellence-nya Women and Child, juga geriatri. Nah kalau geriatri ini adalah kumpulan semua spesialis kita, polispesialis. Jadi lengkap semuanya sudah ada. Saya dengar kemarin katanya ada ini ya, di sini ada apa tuh? Kayak latihan senam gitu ya buat ibu-ibu hamil ya. Iya pastinya kalau Itu misalnya diadakan free ya untuk umum ya, apa gimana? kalau yang free saat ini kita Persadia, jadi Persatuan Persadia. Diabetes. Jadi untuk teman-teman yang punya orang tua atau diri sendiri sudah mengalami diabetes, mari kita senam bersama, itu free setiap Kamis jam 7 pagi sampai jam 9. Di mana tuh? Di lapangan kita Pak. Oh, di lapangan sini ya? Iya, Oh, kemudian tuh, lapangan teman-teman. kita kan cukup luas Yang ya. mau ikut senam tuh ya dari Persadia, gratis tuh setiap hari Kamis jam berapa tadi? Jam 7 pagi sampai Jam jam 7 9. pagi sampai jam 9. Langsung Luar datang biasa. aja gitu. Nah kalau untuk yoga hamil kita juga sudah ada, untuk senam hamil kita ada, tapi itu berbayar Oh, gitu. iya. Tapi kalau berbayar nanti kita juga mempunyai memberikan gimmick, edukasi oleh dokter spesialis, kemudian juga dilatih oleh bidan tersertifikasi. Berarti luar biasa tuh ya layanannya tuh teman-teman ya. Jadi kalau di sini lengkap semuanya, dari mulai menjaga supaya tetap sehat yaitu senam, sampai pengobatan, sampai trauma center, penanganan, sampai pulih kembali lengkap di sini. Betul, jadi untuk layanan preventifnya pun kita memberikan bisa Pak, misalnya nih Pak Jafar mau
edukasi gitu. Kita bisa berikan gratis health talk, bisa by Zoom, bisa online, kita bawa dokter spesialis kita. Nah, misalnya nih karena BPJS TK lebih banyak ke arah trauma gitu kan, mau bawa dokter ortopedi, sok atuh hubungi kita berikan free gitu. Nanti kita bikin ya teman-teman ya. Boleh dilakukan di tempat Pak Jafar atau boleh dilakukan di Primaya. Kita punya auditorium yang muat untuk 80 orang. Wah, Gitu. luar biasa sekali teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi, kita coba akan lihat bagaimana nih rumah sakit ini ya. Kita cek ya, dari mulai ambulan, fasilitas UGD sampai ke ruang rawat inap yang untuk peserta BPJS seandainya amit-amit dirawat di sini ya. Nanti Iya. kita lihat bagaimana kelengkapannya dan fasilitasnya. Oke? Fasilitas ambulannya seperti apa? Wah, ini mobil Grand Max yang luar biasa ya. Waduh, ini kayak bisa antar kota antar provinsi nih. Ya, ambulans kita cukup lengkap di dalamnya. Jadi walaupun mini seperti ini, tapi sudah bisa seperti ICU kecil ya, ICU mini ya. Jadi untuk kasus-kasus kegawat daruratan udah cukup Kalau untuk ini lengkap. buat apa Bu Sari? Itu buat apa Bapak? Mana Tangan ya? Bapak? Oh, jadi ini buat apa Pak? Itu peganganin pusatnya. Oh, Goyang-goyang. gitu. Nanti pusatnya dicantel terus diikat dengan ini. Iya, jadi oksigennya kita semua udah sistemnya udah fix sentral. Jadi udah kayak mini ICU gitu. Iya, ini kayak rumah ini guys, kayak rumah berjalan. Iya. Iya. Mudah-mudahan kita tidak pernah terbaring di sini ya. Amin. Tapi seandainya teman-teman harus terbaring di sini, minimal penanganannya sudah lengkap, semua perlengkapan di sini sudah ready semua. Jadi keselamatan pasien juga lebih terjamin. Keren. Warnanya juga bagus ya. Persija ya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih ya, Pak. Kita lanjut lihat Ya, instalasi jalur gawat daruratnya nih. Pak, jalur masuk ambulansnya pun kita beda. Oh, Jadi langsung sendiri jalur masuk ambulansnya. bisa dilihat ini sudah disiapkan jalur masuk ambulannya khusus. Nggak harus melewati pintu masuk rumah sakit ternyata ya. Iya, jadi Jadi langsung dia punya jalur masuk ambulan sendiri di sini nih. Luar biasa ini. dan berhentinya tepat di depan IGD. Wah, ambulan masuk dari situ. Bisa berhenti langsung di depan instalasi gawat darurat. Nah, ini teman-teman, instalasi Nanti gawat pada daruratnya. saat datang pasien atau ambulansnya berhenti di depan pintu IGD Langsung kita, di sini ya? berhenti langsung ditangkap oleh Pagi, bagian Pak. IGD kami. Jadi bisa dilihat ya, Primaya Hospital Depok sudah kerjasama dengan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Nah, ini udah ada posternya nih. Ya, Kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerjaan. betul sekali. Iya. Tuh. Oke Nah, teman-teman, ini kita ruangan IGD masuk kita. ke IGD-nya. Ruangan IGD kita, tapi ada Aduh, pasiennya di sana. Mudah-mudahan Nah, kita ini. nggak kesini. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak pernah kesini. Tapi seandainya teman-teman harus kesini, maka penanganannya sudah sangat lengkap sekali. Ya, Ruang IGD-nya ada, banyak bednya ini. ini ada pasien di sana. Ya? Oh, ada pasien. Iya. Jadi Jadi ada sekitar ada berapa, Mbak Sari? 7 bed, Ada 7 ya. Ada satu 7. ruang konsultasi, satu ruang isolasi, ada ruang poneknya juga, ada ruang konsultasi. Ini penanganannya bagus, luar biasa. Ya, kita 24 hours 7 days. Wah, 24 jam. Jadi kalau misalnya 7 hari kasus seminggu. kecelakaan kerja bisa langsung Standby. dibawa ke sini. Ya. Jadi buat teman-teman mitra perisai dimanapun berada, kalau misalkan ada anggota kita, peserta kita yang sudah kita daftarkan misalkan kecelakaan, langsung aja hubungi saya ya. Langsung hubungi kita, langsung nanti kita konekkan ke Primaya Hospital buat ngejemput dan bawa ke sini ya. Jadi semua pelayanannya sudah disiapkan dari sini. Jangan lama-lama di sini. Kita lanjut lagi ke yang lain. Yang boleh Takut BPJS nanti TK kita terlalu betah di sini ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi.
Makasih. Makasih ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan lihat ruang rawat inap kata Bu Sari ya. Yang jelas biasanya ruang rawat inap kelas 3 rumah sakit swasta biasanya sih lebih bagus ya dari rumah sakit pemerintah. Tapi saya juga nggak tahu nih teman-teman nih. Kita lihat dulu. Kalau ruang kelas 3-nya aja sudah bagus, kan apalagi VIP-nya gitu ya. Kira-kira begitulah ya logikanya lah gitu. Jadi kalau teman-teman dirawat di sini minimal walaupun kita sakit, kalau pelayanannya bagus, tempatnya bagus, suasananya enak, minimal kita bisa cepat sembuh ya. Minimal kita dirawat nggak mikirin duit, nggak mikirin bayar ya kan. Karena Iya. kan dibayarin sama BPJS. Selain BPJS TK, kita juga ada kerjasama dengan insurance. Nah, Oh, ini ini. BPJS TK-nya, ini insurance-nya. Ternyata banyak asuransi swasta yang sudah Bekerja sama. bekerja sama teman-teman. Boleh di zoom nih teman-teman ya. Ada Generali, Manulife, BCA Life, wah semualah ya. Dari yang mulai yang gede sampai yang kecil semua ada di sini. Iya. Next Dan- mendatang adalah Ada lagi di sini? Alodoc Prudensial belum ditulis Pak Oh, di sini. gitu. Iya. Iya. Gitu. Tapi BPJS Tenaga Kerjaan punya posternya sendiri. Sudah. teman-teman, ternyata wah. Iya. Kak, mau lihat kamar yang pinjam berapa? 50 berapa? 505. Sama nanti mau lihat kelas 3. Nah ini teman-teman Kelas 3 kita sama sudah kelas 2. sampai di lantai 5. Iya. Jadi lantai ruang rawat inapnya itu katanya lantai 5 dan lantai 6. Ya. Ini ruang rawat apa nih kalau yang di lantai Ini 5 Presiden Suite tapi baru pasien pulang jadi belum diperbaikin. Kita 45, kita 505. Oke. Ada orangnya? Enggak. Kalau Selamat kosong pagi. ada yang Nah, ada yang ngejawab kan? Serem. ini adalah Wow. ruangan kita yang sendiri. Iya. Jadi kita sebenarnya punya Jadi dua ini tipe, ruang, Pak. ruang VIP-nya maksudnya? Ini Bukan? ruang VIP A. Oh VIP. Iya 1,7. Kita sebenarnya ada ruang VIP sendiri yang tidak ada sofa bed. Jadi cuma sampai segini ya gitu. Tapi itu lagi penuh. Jadi paling tidak kalau itu penuh dititipkannya di sini. Gitu. Oh gitu. Jadi cukup kalau nyaman misalkan ya. yang untuk itu Bu Sari ya, yang untuk peserta BPJS nih, yang tadi kita bicarakan bahwa dia akan mendapatkan fasilitas VIP itu seperti ini ya. Minimal seperti ini. Iya. Jadi Iya. teman-teman kalau misalkan, Minimal sampai sini sih Pak. Nah. Karena kan lagi penuh ya. Ini sofa bed ini nggak ada tapi jadi sebenarnya ini adalah ruangan yang di atasnya VIP gitu maksudnya teman-teman ya. iya. Jadi di atasnya VIP itu bedanya dia ada Di sofa bed aja. Sofa bed aja. Sama kulkas nggak ada. Jadi dari sini ke sana. Gitu. Jadi ruangan lainnya sama seperti ini, cuma bedanya nggak ada sofa Sofa bed bed. dan kulkas. Iya, betul. Tapi satu Sendiri. kamar sendirian ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang penunggu pasien juga kayaknya enak banget ya. Nggak ngedengar tetangga ngorok gitu ya. Aduh, mudah-mudahan nggak tidur di sini ya. Aduh. Betul. Alhamdulillah. Ini luar biasa mandinya sekali loh. juga bisa dilihat cukup bersih ya kamar mandinya. Ada meja, ada kursinya. Wah, kamar mandinya juga kelas 1 ini, guys. Wah, ada SOS-nya nih, guys. Buat memanggil suster. Iya. Kalau misalkan apa-apa di dalam kamar mandi. Luar biasa ya. Siapapun yang ada di Depok, ya kalau misalkan perlu rumah sakit yang bagus, yang keren, yang lengkap untuk penanganan sakit apapun, bisa ke Primaya Hospital nih kayaknya nih ya. Oke. Ya jadi Pak di kamar mandi sendiri pun
kita sudah sangat memperhatikan keselamatan pasien. Contohnya adalah kita punya besi untuk pegangan ya. Dikala Oh, ada mana besi misalnya kamar mandi kita cukup licin. Jadi kita sangat membantu sudah duduk, kita ada bed ini. Kemudian kalau terjadi apa-apa, kita juga ada tombol dekat dengan tempat duduk pasien, tempat mandi pasien. Alarm ya. Kita juga ada ini. Iya gitu. Jadi semuanya kita sudah sangat memperhatikan juga untuk keselamatan pasiennya. Wah, ini kalau di ruangan ini kalau ada penunggu pasien enak nih, nggak perlu tidur di bawah Deluxe yang kasur itu udah nggak sih? pasien ya. Deluxe yang di Jadi puncak kita udah bisa tidur di sofa nih, sofa bednya. Aduh. Iya, sofanya bisa dijadiin tempat tidur. Oh, ini bisa jadi tempat tidur ya? Iya. Coba. Ini bisa ditarik. Bagaimana caranya? Nah, ini ditarik lalu ini nanti di tunggu. Oh gitu, bisa ya? Bisa, Pak. Ini tunggu ya. Nah, gitu. Ternyata ada double tempat tidur. Iya. Teman-teman ya, waduh ini bisa bawa satu keluarga ini kita nungguin pasien. Iya. Bisa nungguin satu pasien sekeluarga ini. Aduh. Luar biasa ini Primaya Hospital. Memberikan pelayanan buat Jadi untuk penunggunya pun tidak akan sakit, ya kan? Ada kesulitan sakit juga, tapi juga kita memberikan kenyamanan juga untuk sang penunggu. Oke, Gitu. mantap. Apalagi nih yang bisa kita lihat, Bu Yuk, Sari? boleh kita lihat ke kelas yang lainnya? Oke, selain yang tadi itu, ada juga yang kelas Presiden Suite nih. Kelas yang Presiden Suite ini yang paling ini ya, Bu Sari Paling ya? tinggi. Yang paling tinggi nih teman-teman. Iya, ya. ini paling tinggi. Yang ini bukan untuk BPJS Tenagakerjaan cuma ya, cuma buat masyarakat umum yang mau dirawat misalkan perlu tempat perawatan yang bagus, nah ini yang Presiden Suite nih. Betul. Kita Wah. konsepnya adalah minimalis tapi cukup comfort gitu. Luar Minimalis dan biasa comfortable. ini, guys. Jadi ini adalah ruang khusus pasiennya. Dilengkapi dengan tirai sendiri ya. Nanti ada Jadi TV-nya kamar juga ada mandi. dua nih ya Bu Sari ya? Iya, jadi nggak Ini berebutan. buat pasien, yang ini buat penunggu pasien. Betul, ya? ini nggak berebutan ya Pak. Ini malah nggak berebutan remote ya. Nah ini masih sofa bed. Ada berapa ruang rawat inap yang Presiden Suite ini Bu Sari di sini? Presiden Suite saat ini yang ready satu, tapi nanti next ke depannya ini akan dibikin beberapa. Karena untuk demand-nya sangat tinggi sekali Pak. Begitu. Kalau untuk harganya per harinya berapa Bu ini? Cukup murah, hanya 2,3 saja. Wow, untuk rumah sakit selevel Primaya Hospital 2,3 juta per malam itu sangat murah ya. Iya, Apalagi buat teman-teman yang punya black card dari Prudensial. Prudensial ya. Kalian pasti akan dirawatnya di sini nih, yang paling bagus ya. Iya. Khusus untuk black card dapatnya di sini nih. Nah, Mas Yasmo nih, teman-temannya Mas Yasmo kasih tahu nih kepada teman-teman agent Prudensial Oh, aku di kenal tuh seluruh Pak Yasmo. Depok dan Pak Yasmo Bogor kan? iya Pak Yasmo Sugito. Iya, aku kenal tuh. Iya Pak Yasmo Sugito itu teman saya waktu di Prudensial teman-teman. Nah ini kasih tahu ke semua teman-teman kita nasabahnya bahwa Prudensial tuh kalau dirawat di sini nih, yang punya black card ya, yang punya black card di sini. Mantap. Oke, sekarang kita lihat yang kelas biasanya. Oke teman-teman, kok yang ini adalah kelas berapa ini? Kan bertiga. Ini kelas 2 tapi bednya sebenarnya bertiga. Ini kelebihan. Gitu. Jadi ini ruang rawat kelas 2. kelas 2 ya. Ruang rawat kelas 2-nya seperti ini teman-teman. Iya. Nah, tadinya kan harusnya teman-teman dapatnya kayak gini ya. Tapi kita upgrade yang satu ruangan saja. Satu pasien per ruangan gitu. Jadi sebenarnya pasien BPJS Ketenagakerjaan yang dirawat inap di Rumah Sakit Primaya Depok mendapatkan kelasnya ini. kelas 2 sebenarnya. Ya, Iya. standarnya adalah kelas 2 untuk di Rumah Sakit Primaya. Hanya saja ada perlakuan khusus dari Primaya Depok bahwa untuk pasien BPJS Ketenagakerjaan yang dirawat di sini akan ditempatkan di kelas
Yang sendiri. Yang sendiri, yang tadi yang kita lihat tadi ya, kita udah liput ya. Itu luar biasa sekali. Dari sini jadi sendiri. Iya. Nah, ini kelas 2-nya, kelas 3-nya kita lihat di Kalau sini. kelas 3-nya seperti apa nih, teman-teman? Yuk kita lihat yuk. Nah, ini kelas 3-nya. Berenam, tapi cukup nyaman ya, cukup luas. Oh gini. Gitu. Jadi kalau kelas 3 di sini berenam. Iya, betul. 235.000. Jadi untuk teman-teman 235.000. yang punya dana terbatas bisa di sini cukup hanya 235.000 rupiah. Murah sekali ya. Ya. 235.000 per malam. Tapi tidak seperti barak ya Pak ya. Iya. Gitu. Keren ya. Keren, tidak menyeramkan. Tidak menyeramkan untuk kelas 3-nya. Ini adalah ruangan rawat kelas 3 di Rumah Sakit Primaya Depok. Satu ruangan isinya 6. Ya. Teman-teman bisa lihat ya. Keren, bagus tempatnya. Yang tadi kelas 2 isinya satu ruangan 4. Kalau ini satu ruangan isinya 6. 6. Kalau yang kelas 1-nya isinya berapa? Berdua. Oh, berdua. Iya. Oh. Hampir sama seperti ini, sama juga seperti cuma ini jumlah ya? bednya aja yang berbeda. Oh, gitu. Gitu. Berarti Nah, yang ini kelas kelas 1 Berdua. jumlah bednya itu 2, satu kamar 2 orang. Kalau yang kelas 2 4 orang, yang kelas 3 6 orang. Iya. Fasilitas kamar mandinya juga nggak kalah ya sama yang kelas-kelas yang lain. Tetap ada keselamatan, pegangan buat pasien, alarm, mandinya juga sudah shower. Tidak lupa di sini ada wastafel, ada sabun. Wah, kita coba dulu nih ya cuci tangan di sini. Ya, ini ada diagnostik kita, laboratorium, kita juga udah punya bank darah. Kemudian nanti kita lagi persiapan untuk hemodialisa. HD kita nanti juga ada ya Pak ya. Di sini insya Allah nanti bulan depan sudah launching. Ini buat hemodialisis ya. Ya, ini untuk hemodialisa. Nah, ini adalah ruang Mudah-mudahan teman-teman fisioterapi yang masuk kita. sini ya. Selamat pagi. Ini adalah ruang Pagi, Bu. fisioterapi kita, rehab medik kita, di mana kita juga punya satu dokter konsultasi spesialis KFR, Dr. Andreas Rizky. Oh, ada. Dokter. Selamat pagi dokter. Izin, nah ini adalah dokter spesialis Andreas kita, dokter spesialis KFR, rehab medik kita, Dokter Andreas. Iya. Izin dok mau ngambil gambar untuk BPJS TK dok. Iya. Iya. Mbak Javan, ini ya PIC unit reaksi cepatnya BPJS TK dok. Gitu. Dokter Andreas nih, teman-teman nih, buat trauma center ya di sini Iya. ya. Kasih dok. Terima kasih. Kemudian juga kita nanti ada ruang terapi bicara ya. Ada. Ini ruang nebulizernya. Kemudian kita bisa ke sini ruang tindakannya. Ada ruang gym, ada ruang tindakan. Gitu. Nah, silakan Ibu cantik yang punya ruang rehab medik nih. Silakan alatnya ada SWD, MWD, US sama TENS. Ini ada 5 bed ya. Ini ruang-ruang tindakan untuk ini ya. Alat sih biasanya. Nanti kalau untuk latihan sebelah ada lagi. Iya, iya. Kalau untuk latihan jalan di sini ya Bu ya. Oh, ini yang buat latihan jalan ya. Lengkap di sini ya. Semuanya ada. Ini ada rice cooker juga nih. Bukan ya? Buat lilin Pak. Oh, buat lilin. Terapi tangan ya. Ah, ini terapi otot nih kayaknya nih ya. Untuk belajar naik tangga, turun tangga. Ya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Sini juga ada, ada gymnya. Oh, dikunci ya. Bebannya ada 1 sampai 7 kilo. Sampai 7 kilo. Wah. Nah, ini buat olahraga nih teman-teman nih. Ya. Luar biasa, bagus, keren. Nah, ini buat apa nih Bu? Buat latihan keseimbangan. Oh, buat latihan keseimbangan. Oke. Wah, ada timbangan. Mungkin kita mau nimbang. Apa?
Jadi kalau pasien-pasien 75 BPJS kilo. TK habis dirawat memerlukan penunjang ya diagnostik lanjutan seperti fisioterapi. Nah, kita udah cukup lengkap nih Pak Jafar nih. Iya, iya, iya. Bisa dilihat sendiri. Jadi kalau misalkan pemulihan setelah terjadi kecelakaan di rumah sakit ini ternyata lengkap teman-teman nih. Ya. Betul. Dari semua alat-alat buat terapi pemulihan kecelakaan ada semua. Ada semua. Mudah-mudahan Dan juga dilengkapi dengan dokter rehab mediknya juga. dokter yang selalu standby tadi ya untuk penanggung jawab trauma center luar biasa keren. Makasih ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti hari ini jalan-jalan bersama saya, melihat dan meliput bagaimana Primaya Hospital yang ada di Depok ini seperti apa dalamnya, bagaimana ruang rawatnya, bagaimana pelayanannya untuk khususnya peserta BPJS Tenagakerjaan. Oke, ada pesan-pesan khusus mungkin dari Bu Sari atau Bu Dara untuk masyarakat Depok? Silakan. Ya, yang pasti kami siap melayani Anda dalam hal apapun, dalam hal pelayanan kesehatan. Seperti halnya slogan kita Here for You. Nah, itulah kami. Kami selalu ada untuk masyarakat Kota Depok. Terima kasih teman-teman. Sampai kasih. ketemu lagi di liputan kita yang lain. Salam Assalamualaikum sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat.